Kesehatan pada pria nampaknya harus menjadi konsen bagi pada kaum pria begitu karena ada beberapa penyakit yang harus mau tidak mau lebih rentan terhadap pria. Nah, untuk itu saya akan bertanya lagi kepada dokter terkait dengan penyakit apa saja. Sebenarnya tadi sudah disinggung begitu, penyakit jantung. Kita akan coba gali kembali kenapa kemudian jantung ini menjadi penyakit yang lebih beresiko terhadap pria dan apa yang sebetulnya perlu dilakukan bagi pemirsa dokter Anda yang saat ini mengidap penyakit jantung. Ya. Enggak. Oke, jadi kalau untuk jantung sendiri kita masuk ke yang sering ya, mungkin penyakit jantung koroner orang-orang tahunya. Penyakit jantung koroner itu seperti apa sih? Jadi penyakit jantung koroner itu suatu penyakit pada jantung yang terdapat terutama pada pembuluh darah jantungnya ya, di arteri koronernya itu. Di situ dia itu terdapat sebuah plak ya. Okay. Jadi seperti ini apa, selang air deh, selang air itu kita kecilin aja itu kan jadi terhambatnya mungkin airnya. Dianggaplah di saluran air itu terdapat yang menghalangi di bagian dalamnya itu. Nah, jika pada suatu saat si plak ini semakin besar seiringnya waktu, jadi bukan pada saat umur 50 langsung terjadi plak, langsung bisa bikin sumbatan, bisa bikin penyakit jantung koroner, tidak seperti itu. Sudah ditanam sejak awal muda mungkin dari lifestyle-nya masing-masing. Yang kurang baik begitu kurang ya. Baik, benar. Untuk lifestyle-nya sendiri seperti makan makanan yang berlemak lebih sering, kemudian makan junk food lebih banyak, kurang olahraga, atau kita banyak yang bekerja itu di belakang meja mungkin ya, seperti di kantor atau yang tidak banyak bergerak, itu kita sebutnya sedentary lifestyle. Itu juga salah satu faktor risiko yang bisa membuat si plak ini muncul. Semakin lama semakin berkembang dan lama-lama di waktu dan umur yang berbeda-beda dari tiap individu. Ada yang muda sudah kena sekitar 40 tahun sudah kena penyakit jantung, PJK atau PJK, penyakit jantung koroner. Ada yang baru umur 60, itu baru dia memberikan efek serangan jantung orang mungkin sebutnya. Seperti orang lagi olahraga tiba-tiba jatuh ngeprak terus dibawa ke rumah sakit dan meninggal. Itu banyaknya emang itu kita sebut. Jadi pada dasarnya adalah penyakit jantung ini bukan langsung begitu misalkan di usia 40, tapi ini adalah kita bisa bilang dari usia muda ini yang mempengaruhi kesehatan jantung, kemudian plak yang ada di jantung, begitu juga ya. Nah, faktor tadi sudah dokter sampaikan terkait dengan lifestyle, makan junk food, begitulah. Tanpa olahraga juga salah satunya begitu. Nah, kalau kita bicara hal tersebut begitu, apakah ini hanya bisa menyerang orang dewasa, pria dewasa begitu loh, atau bahkan dari muda pun bisa terkena begitu? Sebenarnya rata-rata memang mayoritas banyaknya di usia tua ya. Tapi semakin berkembangnya zaman, semakin berbagai makanan itu berbagai macam bentuknya ya, yang siap saji itu banyak, sehingga yang muda-muda pun risikonya pun jadi ada gitu. Jadi muncul. Ada yang umur 35 tahun sudah terkena penyakit jantung, padahal mungkin dia nggak ngerokok nggak apa, tapi ternyata makannya sering junk food atau dan lain sebagainya. Seperti itu. Pak Sugi yang datang ke CMI, apakah usianya sudah tua-tua atau bahkan ada kok anak muda juga yang sudah terkena jantung begitu? Ada boleh yang umur 28 tahun. 28 tahun sudah terkena jantung? Iya. Jadi tadi yang dokter Patriot bilang bahwa memang kan sekarang tren penyakit ini geser. Iya. Yang muda-muda juga sekarang jadi banyak begitu ya penyakit. Kalau dulu itu penyakit kan paling banyak penyakit infeksi sifatnya. Nah, sekarang ini penyakit yang banyak adalah penyakit yang sifatnya metabolit. Ya, penyakit-penyakit yang disebabkan karena malas gerak. Malas gerak ya. Jadi kalau dulu mau makan keluar cari tukang ketoprak atau apa gitu ya. Sekarang ambil handphone, pencet. Satu kali klik sudah datang gitu ya. Satu kali klik sudah datang gitu kan. Nah, harusnya ada lemak yang kebakar, ini enggak. Kalau dulu harus ke terminal nguber-nguber bus, sekarang ambil handphone, pencet, datang gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti itu membuat orang menjadi semakin dimanjakan. Ya, semakin dimanjakan akibatnya tubuh kita juga jadi memiliki toleransi yang berbeda. Sementara makanan makin enak-enak, gitu ya, makin enak-enak. Dan kalau dulu orang tua kita makan nasi banyaknya, sekarang mungkin kita
lebih banyak dari produk. Ya, betul. ya kan, ya kalau saya sih lihat anak saya lah gitu ya. Anak saya tuh kalau udah ketemu yang namanya, wah nih makanan Italia gitu. Iya, ya. oke. Padahal kan kita sama-sama tahu tuh lemaknya kayak apa gitu. Dan itu udah seolah-olah hal yang umum gitu ya. Dan dari situ akibatnya banyak orang-orang muda yang mengalami gangguan jantung. Ya, dan sekarang pemahaman orang adalah kalau jantung bermasalah terus apa? Ya kalau di konvensional ya paling pasang ring aja. Pasang ring. Pasang Oke. ring. Ya. Nah, tapi harus kita tahu bahwa pada saat kita pasang ring kita memasukkan sesuatu ke dalam organ tubuh kita, itu jadi suatu implan. Ya. Ya. Nah, kalau di klinik CMI untuk yang gangguan jantung kita nggak perlu pasang ring, kita nggak perlu operasi. Ya. Kita berikan formularium Ibnusina untuk bisa menembus sumbatan-sumbatan di pembuluh darah jantung. Oke. Dan sampai saat ini angka keberhasilan kita udah di atas 90% Untuk jantung. untuk jantung. Oke. Walaupun misalkan kita katakan penyakitnya ini sudah kronis begitu, Iya. atau hanya dalam proses awal saja? Enggak. Oke, Yang datang ke kita tuh malahan ada yang lagi nyetir pingsan gitu ya. Kemudian datang di kita berobat, begitu bawa udah dapat hasil diagnosa udah sumbatan 80%, udah sumbatan 87% gitu. Dan dengan terapi yang diberikan di CMI angka keberhasilannya di atas 90%. Oke, bisa dicatat ini pemirsa, angka keberhasilan 90% begitu. Nah, sebelum kita punya penyakit atau serangan jantung gitu, apa yang perlu kita waspadai? Apa dampaknya, dan salah satunya adalah yang bisa kita rasakan, oh ternyata ini ada sesuatu yang bisa kita katakan salah nih terhadap jantung kita. Apa sih, Dok? Berarti yang kita rasakan. Oke. Sebenarnya kalau untuk dirasakan itu susah sih sebenarnya ya, karena susah ya. susah karena kita merasa ya kita sehat gitu, karena kita walaupun sebenarnya kalau dicek lab, medical check up, ronsen dan lain sebagainya, EKG, rekam jantung, mungkin ada keabnormalan dari laboratorium tersebut, dari kondisi si orang tersebut gitu. Dia merasa sehat, ternyata begitu dicek lab ternyata kadar lemaknya tinggi sekali, kolesterolnya tinggi, kadar LDL-nya tinggi, itu juga salah satu yang menyebabkan ke arah PJK seperti itu. Kemudian dari orang-orang yang sering olahraga juga, yang jarang olahraga dia merasa sehat, ya karena dia di rumahnya misalkan nggak ada keluhan apa-apa gitu kan, paling batuk pilek bersin, dia nggak ngerasa itu ada hubungannya juga nanti. Oke, banyak juga mungkin pemirsa yang mengatakan bahwa aduh saya sakit bagian dada, apakah itu salah satu indikasi bahwa saya akan terkena jantung begitu? Oh berarti pada saat serangan mungkin ya, atau enggak memberikan keluhan mungkin ya? Iya. Jadi kalau misalkan pada saat memberikan keluhan memang seringnya itu terdapat nyeri dada, terutama spesifik di bagian sebelah kiri. Nyeri dadanya itu kadang seperti ditusuk atau seperti tertindih benda berat, entah itu batu atau apapun, yang penting tertindih benda berat. Dan yang bikin merupakan ciri dari penyakit jantung tersebut, si nyerinya ini menjalar seringnya. Menjalar itu kadang ke rahang, ke lengan sebelah kiri, ke punggung, kemudian yang parahnya pun kadang disertai keringat dingin seperti itu. Jadi kalau memang ada keluhan seperti yang tadi saya sebutkan, mungkin ada baiknya untuk penanganan pertama sebaiknya datang dulu ke instalasi gawat darurat terdekat gitu. Oke. Dan yang paling penting adalah meskipun kita belum punya indikasi terhadap penyakit jantung, bisa diperiksa lebih dini begitu ya. Apakah kita punya resiko untuk terkena penyakit jantung begitu ya. Pak Sugi dan juga dokter, saat lagi kita akan membahas soal bagaimana metode yang dilakukan di CMI. Tetaplah bersama kami di Dokter Anda.